Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang mau mampir ke channel ini. Kenalin aku Eka Septiana, dan untuk video kali ini aku akan membuat video yang spesial untuk organisasi aku yang selama ini sudah sangat memberikan pelajaran yang sangat berharga dalam hidupku. Dan video ini spesial untuk rekan-rekanita Ibnu IPPNU Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Ngempla yang sebentar lagi akan melaksanakan konferensi anak cabangnya. Selamat, semoga nanti acaranya akan berjalan lancar dan bisa menghasilkan pimpinan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Mungkin di sini teman-teman masih banyak yang belum tahu ya apa itu IPNU dan IPPNU. Jadi IPNU itu adalah singkatan dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dan IPPNU adalah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Kami adalah wadah dari kaderisasi pertama di Nahdlatul Ulama yang di sini kami pemudanya Nahdlatul Ulama ini itu ditempa, kemudian diberikan pendidikan, pokoknya dikaderisasi atau dikader untuk nanti siap dalam menghadapi tantangan di masa depan, tantangan NU di masa depan nanti. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, kali ini aku pengen pertama sharing terkait bagaimana aku bisa masuk ke organisasi ini. Kemudian yang kedua itu apa yang bisa aku dapatkan dari organisasi ini. Kemudian yang ketiga mungkin sedikit pesan dan kesan aku dalam mengikuti organisasi ini. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Ya, aku akan bahas secara singkat saja terkait hal yang aku ingin sampaikan. Jadi alasan aku ikut berorganisasi ini itu karena waktu itu kelas 2 SMK ya, aku diajak sama teman aku. Aku sebenarnya bukan orang yang benar-benar notabene lahir dari keluarga NU, itu enggak sama sekali. Dan aku juga bukan orang yang alim sama sekali. Sekolah di sekolah agama juga tidak sama sekali. Jadi memang aku sangat merasa beruntung sekali berada di sini karena aku bisa belajar agama juga dari sini. Kedua, itu karena memang aku orangnya suka berorganisasi. Sebenarnya aku adalah orang yang sangat-sangat malas. Jadi aku merasa organisasi itu bisa memberikan aku kekuatan untuk menjauhkan diri dari kemalasan sebenarnya. Jadi ketika aku sudah berakhir di organisasi, tidak mau kayak gitu loh, tidak mau jadi aku pengen membiasakan diri agar aku tidak malas kayak gitu. Dan untuk apa aja manfaat yang aku dapatkan di organisasi IPPNU ini sangat-sangat luar biasa yang aku rasakan. Jadi aku bisa mendapatkan segalanya di sini. Jadi memang benar ya menurut aku, organisasi itu skema kecil dari kehidupan kita yang sebenarnya. Biasanya memang berbeda antara orang yang tidak pernah berorganisasi dengan orang yang berorganisasi, itu biasanya berbeda cara bersikap dan sebagainya. Tapi mungkin itu juga tergantung orangnya juga. Misalkan kalau orangnya itu memang berorganisasi hanya ikut-ikutan saja, ya sama saja kayak gitu. Nah, untuk manfaat yang sekiranya aku dapatkan itu sudah aku rangkum jadi beberapa. Yang pertama itu adalah menjaga diri. Jadi organisasi ini, apalagi organisasi Islam, itu membuat saya harus menjaga diri. Ya, aku bisa menjaga diri dalam artian ketika aku berada di tempat yang tepat, ketika aku berada di tempat yang baik, aku akan menjadi orang yang baik juga. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi aku sangat bersyukur ketika aku diarahkan sama Allah ke jalan yang, ke tempat yang tepat. Coba
Coba saja kalau IPMI PPNU itu bisa meyakinkan semua teman-teman yang belum berorganisasi, kemudian bisa memberikan hal-hal yang menyenangkan juga buat mereka, dan mereka tertarik masuk ke organisasi ini. Mereka adalah orang-orang, mungkin kita akan menjadi sesuatu kekuatan. Ya, walaupun kita bukan orang yang sepenuhnya baik, tapi seenggaknya kita harus menjaga diri untuk tidak melakukan, atau ada sesuatu yang mengerem kita untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk seperti itu. Kemudian yang kedua itu melatih kepribadian juga, melatih pengetahuan juga. Di sini, di wadah ini sebagai wadah kaderisasi, yang pasti di sini kita juga dilatih dalam hal pengetahuan dan sebagainya. Kita juga ketika kita berada di lingkungan yang baik, teman-teman kita sering membaca dan sebagainya, kita akan ketularan untuk sering membaca dan sebagainya. Kemudian ketika kita di sini berdiskusi, tidak mungkin kita berdiskusi tanpa dengan gelas kosong, itu tidak mungkin. Kita harus mengisinya dulu, baru nanti kita mendiskusikan bagaimana yang baik dan bagaimana yang tepat, kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, dalam menjaga kepribadian, benar-benar di sini aku merasa yang sangat bermanfaat buat aku, yaitu karena dari aku orangnya itu malas, mau tidak mau aku harus benar-benar bergerak. Kemudian dari orangnya aku adalah yang terlalu tersinggung, jadi orang yang mudah tersinggung. Aku ini orangnya itu bisa jadi orang yang mengontrol emosi. Kemudian diajarkan juga cara mengatur emosi, mengatur waktu, mengatur strategi dalam sebelum melakukan suatu hal. Itu yang aku dapatkan di sini. Banyak sekali yang bisa kalian rasakan ketika kalian ikut di organisasi ini. Sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau kalian tertarik, boleh deh komentar di bawah, nanti aku kasih tahu gimana caranya, karena kita IPMI PPNU itu sudah ada di seluruh Indonesia, bahkan di tingkat desa sekalipun kita sudah ada. Nanti aku akan bantu kalian untuk gimana caranya untuk masuk ke organisasi ini, kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya mungkin ini langsung ke pesan dan kesan untuk rekan-rekanita yang sekarang sedang atau masih berproses di IPMI PPNU. Mungkin aku sebenarnya harusnya belum selesai, harusnya aku masih berproses di IPMI PPNU dan sebagainya, tapi pesan dari aku, selagi kalian masih bisa dan belum memiliki tanggung jawab apapun yang membebani pundak kalian di luar organisasi, kalau kalian sudah lulus kuliah, itu biasanya kalian akan benar-benar punya beban di pundak. Jadi selagi kalian masih bisa berproseslah di sini dengan sebaik mungkin. Pimpinan anak cabang Kecamatan Ngemplak, siapapun nanti yang menjadi ketua selanjutnya, percayalah kalian adalah orang-orang pilihan. Siapapun nanti yang akan menahkodai PAC Ngemplak, kalian adalah orang-orang pilihan. Kalian tahu, aku sangat menyayangi organisasi ini, benar-benar sangat menyayangi, karena dari sini aku bisa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Apalagi ketika aku mengemban suatu amanah, itu benar-benar membuat aku harus memilah, kemudian dan lain sebagainya, bagaimana agar keputusan itu sesuai dan sebagainya. Suatu hal yang berat, akan tetapi amanah biasanya tidak akan pernah salah memilih pundak. Alhamdulillah, sekarang kalian sudah bisa akan berakhir ya, bisa menjalankan kapal kalian sampai akhir, dan tinggal menunggu waktu saja
kalian untuk mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan. Aku berpesan untuk organisasiku tersayang PAC Ngempla, aku harap tetap jaga kekeluargaan kita, karena itu yang paling menjadi kekuatan utama kita untuk tetap berjalan. Di sini kita bisa mengenal banyak sekali tipe-tipe manusia ya, tipe-tipe kepribadian maksudku, dari rekan-rekan kita yang ada di samping kita, yang membersamai kita. Ketika kita berada di pengurus harian, itu kita akan bisa melihat semuanya, bagaimana bermacam-macamnya orang-orang itu, dan dan di situ kita harus menerima itu semua, karena kita tidak bisa memaksa mereka untuk terus ada untuk kita. Yang ada itu bagaimana kita meyakinkan mereka untuk tetap ada di sini, seperti itu. Pengurus harian harus lebih kuat daripada anak-anaknya, daripada anggota-anggotanya. Jadi semangatlah kalian, dan aku mohon buat kalian yang memang belum waktunya demisioner, bantulah lagi. Dan setiap periode itu kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan dan kekurangan itu jadikanlah kekuatan untuk kita. Mungkin kalau di periodeku itu bagus di administrasi. Kemudian kalau periode yang saat ini itu kalian bagus dalam wirausaha. Kekurangan dan kelebihan itu jadikanlah sebagai kekuatan kita. Jadi kelemahan yang ada di periode sebelumnya itu kalian jadikan acuan untuk dijadikan lebih baik. Kemudian untuk yang kelebihannya itu silakan dipertahankan dan dikembangkan untuk bisa lebih baik lagi, kayak gitu. Nah, aku yakin kalian pasti punya metode dalam kepemimpinan masing-masing. Kalian harus percaya diri. Semoga saja kita bisa menjadi organisasi yang semakin lama itu bisa memberikan manfaat baik untuk anggota dan juga untuk masyarakat. Itu harapanku. Dan untuk yang akan demisioner nanti, yuk kita bersama-sama menjaga mereka juga. Kita tidak bisa langsung melepas tangan, karena sebenarnya kan organisasi itu dilihat, baiknya organisasi itu dilihat dari kepengurusan selanjutnya, seperti itu. Jadi kita memang harus mengawal mereka, tapi bukan berarti ketika kita mengawal itu kita harus seperti menyetir, itu tidak. Biarkan mereka berekspresi dalam mengekspresikan ide-ide mereka. Biarkan ketika mereka ada masalah pun biarkan terlebih dahulu, yang penting kita mengamati dan kita peduli kepada mereka. Jadi ketika mereka datang kepada kita, kita sudah siap dengan analisis mereka itu sebenarnya seperti apa, kejadiannya seperti apa. Jadi kita bisa siap seperti itu. Mungkin aku bukan orang yang sempurna atau apapun itu ya, tapi aku hanya bisa berharap semoga IPNU IPPNU terkhusus PAC Ngempla itu bisa bermanfaat baik untuk anggota ataupun untuk masyarakat di sekitar. Tidak perlu harus menggebu-gebu dalam melaksanakan kegiatan atau tanggung jawab. Yang penting kekeluargaan itu yang sangat penting, karena ketika kekeluargaan itu tercipta, kita tidak mungkin akan kehilangan segalanya. Mungkin itu aja yang bisa aku berikan untuk video kali ini.
Semoga ada manfaatnya, semoga memberikan motivasi. Jangan lupa aku di sini selalu memasang badan paling depan untuk kalian, PAC ngemplak aku tersayang. Semangat, semoga lancar untuk acara nanti, yang tinggal menghitung jam saja, dan kalian harus tetap optimis, dan kalian pokoknya harus tetap kompak ya. Buat teman-teman, kalau misalkan ini bermanfaat, monggo di like, subscribe, dan silahkan di share. Siapa tahu ada yang tertarik untuk ber-IPNU IPPNU, jadi kita akan bisa bantu di situ. Oke, aku akhiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.